Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat dari kelas Sistem Informasi Non Reguler dengan NIM 2018-53020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan audit sistem informasi. Overview audit sistem informasi. Di sebuah perusahaan memiliki beberapa divisi. Di divisi tersebut ada sebuah divisi IT. Di sini bagi pertanyaan, apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses audit TI secara continuous improvement akan menghasilkan output 1. Nilai maturity level 1 sampai 5. Yang kedua adalah rekomendasi yang telah melalui proses audit TI ini. Next, ini adalah perumpamaan auditor sistem informasi. Ini adalah banyak sub-sub, yang ada 7 sub. Yang pertama adalah project identification dan selection, project initiating and planning, analysis, logical design, physical design, implementation, dan maintenance. Sebagai auditor untuk project identification dan selection dan project initiating and planning, ini editor berperan sebagai wartawan yang berprinsip pada interpersonal skill. Ini mewawancarai setiap user atau karyawan di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah di bagian analisis dan logical design. Ini auditor berperan sebagai pengamat yang mendalami analytical skill. Dan untuk physical design dan logical design ini, auditor berperan sebagai manager yang membawahi mengenai manajemen skill. Dan terakhir adalah implementation dan maintenance. Ini auditor sebagai bengkel atau sebagai di engineeringnya ini adalah membawahi technical skill. Kemudian metodologi audit sistem teknologi informasi. Di metodologi ini memiliki beberapa fase. Yang fase pertama adalah fase merencanakan audit. Ini lembar kerja auditnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi resiko dan kendali. Kemudian yang fase ketiga adalah mengevaluasi kendali yang ditemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Yang fase keempat adalah mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audiens. Ini kalau ada masalah bisa kemudian didokumentasikan dulu dan bisa didiskusikan dengan para pemegang. Yang terakhir adalah fase kelima, yaitu laporan akhir. Setiap melakukan audit itu harus ada laporan agar menjadi bahan tanggung jawabnya dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh kepada manajemen. Kemudian ini ada waktu audit. Yang pre ini sebelum dan post ini adalah setelah sistem, yaitu bisa disebut kalau sebelum itu adalah pre implementation system, kalau setelah sistem itu adalah post implementation system. Kemudian kita lanjut ke manfaat audit pre-implementation system. Yang pertama adalah institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria yang dibuat oleh perusahaannya. Ini yang kedua adalah mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Ini kepada usernya atau penggunanya. Kalau di perusahaan itu berperan karyawannya. Yang ketiga adalah mengetahui apakah outcome sesuai dengan diharapkan manajemen.
Kalau sistemnya udah dibuat dan telah dilaksanakan, ini manajer itu udah mengetahui outcome atau hasil apakah sesuai harapannya dari manajemen. Kemudian kita mengetahui manfaat audit di kelas post implementation system. Yang pertama adalah institusi mendapatkan masukan atas resiko-resiko yang masih ada dalam saran untuk penanganannya. Yang kedua adalah masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem. Ini bisa dihadiri oleh pemegang saham, terus manajer-manajer dan stakeholdernya. Yang ketiga adalah bahan untuk perencanaan strategi dan rancangan anggaran di masa yang dekat. Nah, ini maksudnya sebagai akuntansi, sebagai pendanaan untuk tahun yang ke depan, untuk tahun yang akan mendatang. Yang keempat adalah memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Ini mengenai seperti tadi itu yang diharapkan atau outcome dari pemilik perusahaannya. Yang kelima adalah membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang pihak lain ini seperti CEO, pemegang saham, atau stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah membantu dalam penilaian apakah initial proposed value telah materialisasi dan saran tindak lanjutnya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu auditnya. Ini contoh audit pre-implementation system. Yang pertama adalah audit rancangan sistem, yang kedua adalah audit rancangan database, yang ketiga adalah audit arsitektur jaringan, yang ketiga adalah audit rancangan interface, yang keempat adalah audit arsitektur jaringan, yang kelima yang terakhir ini adalah audit rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat setelah sesuai, seperti apakah model yang digunakan sesuai formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu atau sebuah pertanyaan, apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya, ini mengenai interface-nya. Yang keempat adalah apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai. Ini menjadi pertanyaan agar sistem itu sesuai dengan tujuan pembuatnya, bukan salah sasarannya. Ini adalah contoh diagram SIA siswa. Ini SIA siswa, ada siswa di sini, ada guru bidang studi, ada wali kelas, ada bidang akademis, kepala sekolah. Ini adalah alurnya. Di sini ada perbaikan. Kepala sekolah yang tidak boleh mengakses rapot ke siswa. Jadi yang berwenang adalah siswa, guru bidang studi, wali kelas, bidang akademis. Dan kepala sekolah ini bertindak sebagai pensetuju aja. Kemudian ini adalah contoh use case diagram. Terdapat admin, login, guru, siswa. Ini seperti susunan. Ini ada prosesnya. Admin mengelola user, admin mengelola web, admin mengelola konten, admin mengelola forum. Kemudian guru ini berperan, atau extend ini adalah kalau nggak ada nggak apa-apa, berperan mengelola forum, mendaftar atau ubah grup, membuat grup,
membuat jurnal, dan proses membuat paket ujian atau soal ujian. Dan siswa berperan sebagai membaca materi yang diajarkan. Masuk ke login dulu. Siswa mengejarkan ujian telah melakukan login dahulu. Next. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD. Apakah sudah benar? Struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan dan kurang? Realisasi label yang dilakukan apakah normal atau tidak? Jenis database yang akan digunakan untuk sistem, boleh MySQL atau SQL Server. Kemudian ada contoh audit database. Ini ada memiliki tabel sebelum diaudit dan tabel setelah diaudit. Contohnya buku, tabel buku memiliki kategori cards, kode buku yang charge, edit kategori, judul, dan lain-lain. Ini setelah diaudit menjadi kode buku, charge-nya 11, di kategori 11 dan sebagainya sampai dengan anggota, tabel anggota. Kemudian audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik format form atau report. Standar umum pembuatan form dan report. 1. Meaningful title, judul form atau report penuh arti. Meaningful information, informasi harus penuh arti. Balance layout, di keseimbangan tata letak. Ini masuk ke ya interface-nya itu. Isi navigator mudah untuk arah petunjuk, isi use mudah untuk digunakan. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai. Pertanyaannya, apakah membuat efektif proses sistemnya atau belum? Apakah efisien biaya investasinya dalam pembuatan jaringannya, arsitektur jaringannya? Apakah support untuk pengembangan yang ke depan? Kemudian ini adalah contoh arsitektur jaringan. Di sini banyak. Ini adalah home, dan home 2 dan 1. Kita harus memiliki internet dan firewall atau dinding pengaman. Kemudian memiliki 3 routers dan terhubung pada switch. Switch ini menghubungkan kepada komputer user, dan server. Kemudian audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Yang pertama, apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Kedua, apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Yang selanjutnya adalah apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem. Ini adalah contoh audit post implementation. Yaitu 1. Audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, audit keamanan sistem. Ini adalah contoh hasil audit yang mari kita bahas. Ini membahas mengenai layanan di Direktorat Pembinaan Khusus dan Kelembagaan. Nomor 1-2 mengetahui tentang standar kebutuhan. 1. Berbasis web. Standarnya harus ada, existingnya adalah ada, dan rekomendasinya belum karena sudah ada. Di sini poin kedua juga standarnya harus ada dan existingnya juga di pembinaan khususnya juga ada. Kemudian media penyimpanan data. Yang pertama, data engineering, MySQL, SQL Server, Oracle. Yang kedua, dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Yang ketiga, dalam menggunakan mekanisme security saat akses data. Yang keempat, adanya mekanisme restore akibat kerusakan data. Yang kelima adalah manajemen dan administrasi mudah. Yang keenam, backup dan restore data terjadwal. Yang tujuh adalah adanya media penyimpanan backup data internal. Ini adalah
standarnya harus ada, dan setelah diaudit ditemukan poin kedua yaitu dapat menampung data yang besar. Sistem ini layanannya tidak tersedia, maka rekomendasinya harus di-upgrade. Kemudian ke-6, backup dan transport data terjadwal. Ini SSD-nya belum ada dan rekomendasinya harus perlu dibuatkan. Dan poin 7 ini di lapangannya belum ada dan rekomendasinya adalah perlu diadakan. Ini adalah server yang saat ini mengenai jaringan. Poin 1 sampai 3 yaitu 1 memiliki mirror system, yang kedua memiliki UPS, memiliki ruang server khusus. Startnya harus ada dan setelah diaudit semuanya ada. Kemudian layangan di direktur itu yang mengenai jaringan telekomunikasi. 1, jaringan yang digunakan cukup lancar. 2, dapat menggunakan attachment. Standarnya ini harus ada, tapi kenyataannya di lapangannya untuk poin kedua dapat menggunakan attachment belum ada dan rekomendasikan oleh si auditor perlu diupgrade. Pengamanan sistem. 1, poin 1 menggunakan user ID dan password. 2, terdapat leveling hak akses dan app. 3, ada otoritas. 4, menggunakan inskripsi dalam pengiriman data. Yang kelima, menggunakan audit trail. Standarnya harus ada dan temuannya di poin kedua itu belum ada dan rekomendasinya adalah perlu dibuatkan traveling. Yang poin keempat juga belum ada dan rekomendasinya adalah perlu enkripsi. Yang kelima juga belum ada, poin mengetahui audit trail belum ada dan rekomendasinya adalah perlu audit, tidak perlu audit trail gitu. Workflow. Poin 1, bila bersifat transaksi perlu adanya workflow. Yang kedua, dokumentasi aplikasi. Yang ketiga adalah dokumentasi hardware. Yang keempat adalah dokumentasi jaringan. Standarnya harus ada, tapi setelah di audit semua poin dari workflow-nya belum ada. Dan rekomendasikannya poin 1 perlu adanya workflow untuk layanan izin khusus. Yang poin kedua perlu dilengkapi. Yang poin ketiga perlu dibuat, dan poin terakhir adalah poin keempat adalah perlu dibuat juga. Rekomendasi untuk layanan dikeluarkan pembinaan khusus dan kebaikan. 1, media penyimpan perlu diupgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. 2, backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Yang ketiga, perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk penyimpan data backup. Yang keempat adalah kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Yang kelima adalah perlu adanya pembedaan leveling hak akses data dan aplikasi. Yang keenam adalah perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Yang ketujuh adalah perlunya adanya workflow untuk layanan izin khusus. Yang terakhir adalah yang kedelapan adalah dokumen aplikasi, hardware, dan jaringan perlu dilengkapi. Ini adalah rekomendasi yang dibuat oleh auditor. Oke, mungkin cukup presentasi kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya Sari Widayat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.